Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita menjelajahi dua pemikiran tokoh pendidikan Islam yang telah menjelajahi Indonesia yang sangat bersejarah ini, memiliki visi yang unik. Di antaranya pemikiran yang pertama tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan yang kedua Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Baik, langsung saja. Yang pertama, pemikiran pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kita perlu ketahui bahwasanya Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan pendiri organisasi masyarakat Ormas Muhammadiyah pada tahun 1912. Sewaktu muda, beliau memiliki nama Muhammad Darwis, akan tetapi ketika pulang dari Makkah, beliau berganti nama menjadi Muhammad Dahlan. Tujuan organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini memiliki tujuan, ialah memajukan pendidikan dan ilmu pengetahuan di Hindia Belanda berdasarkan ajaran Islam dan meningkatkan kehidupan beragama. Adapun pendirian sekolah Muhammadiyah memiliki atau difaktori oleh dua alasan. Ada faktor internal yang pertama dan yang kedua ada faktor eksternal. Lanjut saja, Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki prinsip utama pemikiran dalam pendidikan. Apa saja prinsip utama pemikiran beliau? Yang pertama, integrasi ilmu agama dan umum. Kiai Haji Ahmad Dahlan menolak dikotomi antara ilmu agama atau tafaqquh fiddin dan ilmu umum, sains, teknologi, sosial. Di sekolah Muhammadiyah yang didirikan oleh beliau, kurikulum menggabungkan pengajaran Al-Quran, hadis dan fikih, mata pelajaran modern seperti matematika, ilmu alam dan bahasa asing. Tujuannya membentuk generasi yang beriman sekaligus mampu bersaing di dunia modern. Selain itu, pendidikan pada masa itu berbasis praktik atau pembiasaan. Jadi, metode pembelajaran tidak hanya teoritis, tetapi melibatkan praktik langsung. Contohnya, siswa diajak mengelola zakat atau bagaimana cara berorasi dan bakti sosial. Selanjutnya, emansipasi perempuan melalui pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Aisyiyah pada tahun 1917 sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah, memberikan akses pendidikan formal bagi perempuan termasuk keterampilan ekonomi maupun kesehatan. Banyak warisan dan relevansi masa kini. Lembaga pendidikan Muhammadiyah kini mengelola hampir lebih dari 10.000 sekolah, di antaranya ada perguruan tinggi atau pesantren. Kesimpulannya dari pemikiran pendidikan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwasanya Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat pendidikan sebagai alat untuk membebaskan manusia dari kebodohan dan kemiskinan sekaligus memperkuat iman. Pemikirannya tidak hanya revolusioner pada masanya, tetapi juga menjadi inspirasi bagi gerakan pendidikan Islam kontemporer yang menyeimbangkan tradisi dan modernitas. Selanjutnya, pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kita perlu ketahui bahwasanya Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari biasa terkenal dipanggil Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lahir di Jombang pada tanggal 14 Februari pada tahun 1871 Masehi atau bertepatan dengan 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang sekaligus pendiri Ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU) yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926. Nah, semenjak masih remaja, beliau sudah dipanggil Hadratus Syekh yang artinya Tuan Guru Besar. Beliau dididik agama oleh ayahnya yaitu Kiai Asy'ari. Di umur 13 tahun, beliau sudah membantu ayahnya untuk mengajar. Adapun ilmu-ilmu yang beliau ajari yaitu diantaranya ada tauhid, hukum Islam, bahasa Arab, dan hadis
etis. Selanjutnya, kesimpulan dari pemikiran pendidikan menurut tokoh Kiai Haji Hashim Asy'ari meletakkan pendidikan sebagai proses holistik yang memadukan keimanan sebagai penghayatan agama berbasis tradisi, akhlak, pembentukan karakter berbasis etika Islam, serta kepedulian sosial, yaitu pendidikan yang mengakar pada realitas masyarakat. Pesan yang dapat diambil dari semua pemikiran para tokoh dua ini yang memiliki sejarah yang begitu Masya Allah ya untuk pendidikan di Indonesia. Pesannya yaitu ilmu tanpa adab bagai api tanpa kayu bakar, adab tanpa ilmu bagai jasad tanpa ruh. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari dua tokoh pemikiran dalam Islam ini. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.